Demi keamanan Anda, video kali ini kita awali dengan satu pesan penting. Jangan lupa pakai sabuk pengaman. Pakai seat beltmu, mobilnya bunyi-bunyi. Tit, tit. Lupa. Oh no, kenapa tidak pakai sabuk pengaman, Mama? Sabuk Mama, sabuk Mama. Mama nggak pakai sabuk ya, diingetin ya. Jadi bulan baru, gaji baru ya. Jadi di bulan Juni ini kita akan update cukup banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi kan saya kemarin baru gajian dan langsung tadi pagi saya lempar semua, bukan semua sih. Dan langsung tadi pagi saya lempar 50 juta ke pasar saham di Indonesia, dimana tadi pagi saya beli sekitar 30 juta share untuk ULTJ, Ultra Jaya, sama Hardware, dan sisanya di Sido muncul. Kenapa saya membeli saham-saham tersebut? Teman-teman bisa lihat di sini. Jadi kan kalau rumus kita membeli saham itu ada banyak nih teman-teman ya. Ya terserah teman-teman mau pakai rumus yang mana, terserah. Ada yang fundamentalis, ada yang memang trader, ada short term trader, pakai signal, ada yang baca candlestick segala macam. Kalau saya pribadi saya hanya menggunakan SMA. Jadi kan simple moving average 50, 100 dan 200. Jadi tadi pagi saya lihat ULTJ memang dia SMA 100 dan 200-nya masih beriringan, SMA 200-nya di bawah SMA 100-nya, dan saya lihat harga juga masih di bawah SMA 100 tapi juga masih cukup stabil dan riwayat pergerakannya juga cukup bagus. Makanya saya putuskan untuk membeli gitu. Mungkin teman-teman kalau mau melihat PE ratio segala macam silakan ya, atau keuntungan raba rugi itu silakan, tapi jujur saya bukan tipe orang seperti itu. Jadi saya pakai aja prinsip SMA, saya beli dan saya lupakan gitu. Untuk teman-teman yang mungkin males ya gitu, mungkin males untuk mempelajari kinerja suatu perusahaan, apalagi belajar statistik dan saham ulang, saya sarankan untuk membeli index fund aja. Kan banyak nih, ada BNI IDX 30 yang kemarin juga baru ngetren banget nih. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, BNI IDX 30 itu adalah kumpulan 30 saham terbaik di IDX atau di bursa yang ada di Indonesia, dan dikumpulkan oleh BNI Under Asset Management, BNI AM. Jadi BNI yang akan menjadi manajernya, dan biasa sih mereka akan mengatur nih, teman-teman naruh jumlah uang di sana, mereka akan mengatur proporsinya di 30 saham terbaik tersebut gitu. Ini cocok banget sih buat yang baru belajar atau memang malas mempelajari terlalu dalam ya mengenai saham itu sendiri. Jadi kalau sudah di IDX 30, teman-teman nggak usah khawatir, taruh di sana uangnya, nanti dikelola oleh manajemen gitu. Kan hari ini ulang tahun istri saya, jadi happy birthday. Jadi saya tadi pagi juga belikan 10.000 share untuk saham BNI IDX AM 30 sebagai kado ulang tahun. Nah ini kan pertanyaan yang paling sering nih ditanyain sama teman-teman sekarang nih. Pak, gimana caranya dapat uang 50 juta bisa nabung setiap bulan gitu. Sebenarnya ya saya tidak mau membagikan atau bercerita terlalu banyak ya tentang hal ini, karena saya kenal beberapa teman dekat saya, kenalan saya sih, dan mereka masih menghasilkan uang dengan cara ini gitu loh. Tapi karena banyak permintaan teman-teman dari YouTube untuk tips mencari dana tambahan nih, biar bisa nabung nih setiap bulan di reksadana atau saham segala macam. Jadi saya coba memberanikan diri membagikan trik ini ya gitu. Tapi harus diingat, ini sebelumnya diterapkan pada masa sebelum pandemi, dan juga ini biasa dilakukan di Bali, karena kan Bali itu wilayah dengan target wisatawan yang akan datang berlibur dan perlu rumah itu. Rahasianya simpel sih, teman-teman harus buat akun Airbnb. Tapi nggak terbatas sih di Airbnb, bisa Traveloka, Oyo segala macam. Kalau saya sarankan Airbnb karena dia lebih simpel registrasinya, persyaratannya mudah gitu. Kalau Traveloka agak ribetan ya, mereka nanti datang dan memang harus pemilik rumah itu langsung gitu. Jadi ya prinsipnya kita menyewakan kamar kepada orang-orang yang memerlukan, baik itu pelajar, wisatawan atau orang kantoran.
Tapi Pak, saya nggak punya properti gitu. Saya nggak punya kos-kosan. Saya nggak punya hotel. Apa mau disewakan gitu. Tenang dulu, jangan emosi. Airbnb ini tidak pernah melarang Anda mempromosikan ataupun menyewakan kamar milik kerabat atau teman Anda gitu loh, atau orang-orang yang Anda kenal lah gitu. Caranya mudah. Misalnya kalau ada keluarga atau teman yang kebetulan rumahnya ada kamar kosong ataupun rumahnya nggak dipakai nih atau properti kosong yang memang terbengkalai, tugas teman-teman itu adalah meminta izin kepada pemilik rumahnya, sampaikan bahwa Anda akan membantu mengelola dan mencari penyewa untuk kamar atau rumah tersebut. Nanti kalau ada penyewa Anda akan bagi hasil nih gitu loh. Sampaikan bahwa pemilik tidak perlu khawatir, Anda akan menjaga kebersihan dan keamanan kepada para penyewa, juga kepada pemilik rumah tersebut gitu loh. Itu adalah tugas berat loh teman-teman. Apabila pemilik sudah mengizinkan Anda memanfaatkan kamar atau propertinya, ya tugas Anda adalah mulai melakukan bersih-bersih gitu. Jadi Anda cuci spray, cuci bantalnya, jemur kasurnya. Selesai itu Anda tata dengan rapi. Ambil foto yang bagus, ambil dari setiap sudut yang bagus, ambil yang banyak ya gitu. Langsung kita buka airbnb.com/hosting. Ingat ya, Anda bukan menjadi orang nyari kamar, Anda adalah orang yang akan menyewakan kamar. Nanti setelah itu Anda membuat akun, Anda harus melakukan verifikasi. Yang pertama Anda harus siapkan adalah KTP dan juga nomor HP yang aktif serta email. Silakan dah mulai teman-teman hosting salah satu kamar yang sudah teman-teman bersihkan dan foto tadi. Berikan deskripsi yang jelas dan jujur loh. Itu misalnya satu kamar privat di pusat kota dengan kamar mandi bersama, atau satu kamar pribadi dekat kampus mana itu loh. Nanti untuk harga, biasanya kan Airbnb ini akan melakukan machine learning sih istilahnya. Dia akan memberikan harga pasaran untuk properti atau kamar-kamar yang ada di sekitar tempat Anda tersebut gitu loh. Nanti bila ada tamu yang mau masuk dan check-in, Anda yang harus menyiapkan kamar itu lagi gitu, menyambut tamunya, dan setelah tamu check out, Anda harus membersihkan kembali kamar tersebut, mencuci spray dan segala macam tadi, lalu kamarnya siap untuk disewakan lagi gitu. Kalau dulu di Bali biasanya kan satu kamar di pusat kota di Denpasar itu biasa disewakan 150.000 sampai 200 sih gitu. Kalau ada pool atau kolam renang baru bisa sampai 300 sampai 500 gitu. Apalagi kalau kemarin sebelum pandemi ya bisa dilepas sih, harganya cukup tinggi gitu. Kalau di wilayah wisata nih, ya sebenarnya agak di kampung ya gitu, misalnya kayak di Ubud atau Gianyar atau Kelungkung, bisa kerjasama sama warga gitu loh. Warga di sana kan kadang-kadang banyak yang, apalagi di pedesaan tuh, kurang memahami pemanfaatan teknologi dengan baik gitu loh. Jadi kalau teman-teman yang memang sudah memahami medsos dan teknologi, bisa diajak warga-warga tersebut untuk bekerja sama gitu loh. Ya untuk perhitungan kasarnya sih, anggaplah teman-teman dapat 150.000 nih sehari gitu. Misalkan dibagi dengan pemilik rumah juga gitu. Ya anggaplah dapat misalnya 50.000 atau 100.000 sehari. 100.000 ya biar gampang dihitung. Jadi kan sebulan bisa dapat 3 jutaan teman-teman itu loh. Tapi teman-teman tidak boleh berhenti di sana. Kalau misalnya sudah terbiasa nih dengan mengelola satu kamar, silakan dilanjutkan, cari lagi 3, 4 kamar atau 5 kamar di orang-orang yang berbeda yang teman-teman kenal gitu. Lalu nanti bisa keterusan gitu, bisa menyewakan 10 sampai 20 kamar gitu. Dulu teman saya itu mulai dari 1 kamar dulu, lama-lama dia jadi 4 kamar, besok 5, sekarang 20 kamar gitu. Sampai keterusan gitu loh. Akhirnya dia sebulan itu bisa dapat 45 sampai 90 juta tergantung peak season atau high season, ada tamu apa enggak gitu loh. Akhirnya dari dia flipping di marketing di Airbnb itu, dia bisa membeli properti sendiri. Ya, dia bisa beli rumah sendiri gitu. Jadi saya wanti-wanti sih ke teman-teman yang melakukan flipping seperti itu, kalau memang sudah lancar atau penghasilannya mulai berjalan, jangan langsung takabur ya, jangan langsung foya-foya. Ingat untuk menabung, ingat untuk investasi. Misalnya di level 1, 2, 3, saya selalu ulang-ulang, apabila sudah siap silakan terjun ke level 4 atau membeli properti sendiri. Kalau sudah memiliki properti sendiri, bisa saya katakan itu Anda benar-benar sudah aman ya. Ya pokoknya sudah hampir menyentuh garis finish nih kebebasan finansial itu. Karena kan properti itu capital gain, harganya selalu naik. Pasti itu ke masa depan lagi kan orang-orang perlu perumahan, dan juga nanti kalau memang bisa diputar, bisa disewa-sewakan, itu akan jadi pemasukan rutin setiap bulannya. Sebenarnya sih teman-teman tidak perlu bayar lunas ya kalau beli properti itu ya. Kan kita bisa KPR nih gitu. Kalau KPR itu KPR atau kredit perumahan gitu. Kalau saya beli properti, saya biasanya naruh DP 50% lebih nih gitu loh. Jadi biar cicilannya lebih ringan.
nanti properti yang saya beli itu saya langsung putar lagi gitu. Jadi saya perbaiki dulu, saya pakai kontraktor untuk ngecat ulang, mungkin juga perbaikan yang rusak-rusak ya gitu. Tapi kalau rental properti nggak usah terlalu banyak sih diperbaiki gitu. Nanti saya sewakan kembali gitu. Antara saya sewakan kembali atau saya jual kalau ada yang mau nawar dengan harga lebih tinggi. Dan ini ya seperti rumus gitu loh, dan bisa diulang-ulang gitu. Karena propertinya sudah jalan, sudah menghasilkan uang sendiri, dia bisa membayar cicilannya sendiri. Jadi saya bisa mikir untuk mencari bisnis lain, untuk mencari properti lain gitu. Apalagi kalau teman-teman yang level 2 dan 3 ya sudah tangguh ya gitu. Jadi sudah punya investasi di saham, reksadana dan obligasi. Return dari level 2 dan 3 ini bisa dipakai untuk membayar cicilan di level 4. Keuntungan bulanannya itu bisa dipakai untuk bayar cicilannya itu gitu. Jadi lebih nggak kepikiran lagi gitu. Cuma nanti proporsinya diatur ya biar juga level 2 dan 3 tetap berkembang. Tapi teman-teman harus sadar ini nggak semudah yang dibayangkan ya gitu loh. Memang kan modalnya kan teman-teman harus satu memahami teknologi kan, punya smartphone kan gitu. Yang kedua ya harus punya kamera yang bagus ya sebenarnya. Tapi kalau pakai HP biasa sebenarnya bisa sih nanti diedit-edit sedikit. Dan ketiga harus punya imajinasi dan tata ruang yang bagus ya. Jadi bayangkan nih teman-teman harus mencuci spray sendiri, membersihkan kamar sendiri, menyambut tamu yang datang, dan ya mulai pelan-pelan aja dulu lah, mulai dengan 1 kamar, lalu naik ke 4 dan 5 kamar. Pada akhirnya nanti kalau sudah berjalan, silakan cari tenaga bantuan gitu. Kalau saya pribadi, saya menggunakan Airbnb dan Traveloka untuk mempromosikan beberapa apartemen dan hotel yang saya miliki ya gitu. Ya dalam mengelola beberapa bisnis penginapan ini, ya saya nggak sendiri gitu, saya dibantu oleh staff-staff gitu. Tapi dengan adanya pandemi sekarang ini cukup berpengaruh ya teman-teman ya gitu, penghasilan dari dunia pariwisata gitu. Tapi saya sudah melakukan diversifikasi jauh sebelum pandemi ini datang gitu loh. Jadi saya sadar sih badai pasti akan datang suatu hari nanti gitu loh. Dan selama pandemi ini saya bersyukur ya masih penghasilan dari tempat lain masih masuk juga, dan saya sekeluarga masih bisa sehat dan aman bekerja dari rumah gitu loh. Jadi doa terbaik saya buat teman-teman agar semua selalu sehat dan aman gitu loh sekeluarga. Semoga apa yang saya sampaikan di video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman. Sebagai balasannya mungkin saya hanya minta 1 like dan subscribe, dan silakan share video ini ke rekanan yang teman-teman akan ajak bekerja sama nih gitu, sehingga lebih gampang lah ngejelasinnya ke teman tersebut gitu loh. Jadi teman-teman juga nggak perlu bekerja sendiri dan bisa melangkah bersama-sama dengan tim atau orang-orang yang teman-teman percaya. Itu sih, itu aja dari saya ya, bye bye.